Sobat Koper dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas sebuah cerita film yang akan membangkitkan semangat Anda berlipat ganda. Sebuah film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang ahli bela diri karate sehingga menjadi seorang petarung yang legendaris. Mari kita ikuti ceritanya meledak. Well, Suatu hari saat Perang Dunia Kedua terjadi, diceritakan di negara Korea ada seorang pemuda bernama Choi Baedal. Dia dikenal hobi berolahraga tinju amatir dan selalu ikut dalam turnamen pertandingan yang diselenggarakan oleh RT setempat saat Agustusan. Sesaat kemudian muncul beberapa pesawat tentara Jepang yang melintas di udara dan menyebarkan selebaran yang isinya telah dibuka secara umum pendaftaran anggota yang berminat menjadi pilot untuk bergabung menjadi pasukan kamikaze militer Jepang. Choi pun membaca selebaran itu dan dia berminat mengikutinya. Untuk mewujudkan mimpinya, Choi pun pergi ke Jepang dengan menumpang secara sembunyi-sembunyi ke sebuah kapal dan berpura-pura menjadi tentara Jepang. Lalu singkatnya dia pun tiba dan berjumpa dengan seorang bernama Chun Bai. Ini pematuknya, orang Korea yang karena untuk bertahan hidup, dia seringkali berbuat kriminal dan mempunyai masalah dengan gangster setempat, yang nantinya menjadi teman dekat Choi. Saat dikejar oleh sekelompok orang, Chun Bai kabur naik truk bersama Choi yang tanpa mereka sadari, truk tersebut menuju dan masuk ke camp militer Jepang di mana pelatihan pilot tersebut dilakukan. Hingga pada suatu ketika di akhir Perang Dunia, camp militer tersebut diserang dan mengakibatkan kekacauan di camp tersebut. Diperlihatkan Choi, Chun Bai, dan beberapa orang sedang diikat dan pasrah saat campnya dibombardir oleh pesawat terbang. Ternyata mereka dihukum dengan alasan tidak lulus seleksi pilot. Gitu cara merudak. Dia bersama beberapa orang lainnya ditahan dan akan dieksekusi tentara Jepang. Tapi sebelum itu terjadi, pemimpin di tempat tersebut bernama Jenderal Kato muncul dengan beberapa anak buahnya dan di luar dugaan beliau dengan berbaik hati memerintahkan bawahannya untuk melepaskan Choi dan kawan-kawan. Bukannya berterima kasih, Chun Bai dengan berani memarahi Jenderal Kato karena sering diintimidasi dan diremehkan oleh tentara Jepang. Hal itu membuat anak buah Kato emosi dan akan memukul Chun Bai. Tapi Choi Baedal lah yang justru berani melawannya. Terjadi pertarungan singkat dan Choi Baedal bisa mengalahkan beberapa orang tentara. Melihat kemampuan Choi, sang Jenderal Kato terlihat tertarik untuk menantang duel Choi untuk bertarung dengannya. Dengan tawaran apabila Choi menang, dia beserta temannya dibiarkan pergi. Dengan tenaga yang tersisa dan dengan modal nekat, Choi menerima tawaran sang Jenderal. Terjadilah adu jajaten ilmu kanuragan di antara keduanya. Setelah beberapa gerakan, bisa dilihat skill Jenderal Kato jauh di atas Choi. Dengan mudahnya Jenderal Kato mengalahkan Choi dan diakhiri dengan sebetan pedang samurai yang membuat Choi terluka. Seraya pergi, Jenderal Kato mengatakan bahwa Choi tidak pantas untuk menjadi seorang petarung. Hal itu membuat mental Choi jatuh dan menjadi trauma yang akan selalu dia ingat di masa depan. Saat perang sudah usai dan Jepang kalah, Choi tidak pulang ke Korea. Dia memutuskan untuk tinggal di Jepang dan bersama-sama dengan Chun Bai bertahan hidup mencari sesuap nasi dengan membujuk orang-orang bermain judi slot tradisional bernama pachinko. Saat di suatu keramaian, datang sekelompok preman lokal Jepang yang datang menghampiri Chun Bai. Dengan ketakutan, Chun Bai segera memberikan uang setoran kepada mereka. Tapi salah satu dari mereka tidak langsung menerima dengan alasan Chun Bai tidak meminta izin dulu. Mereka pun menghajar Chun Bai yang tidak bisa gelut alias berkelahi. Tapi sekonyong-konyong seseorang menolong dan menghajar preman-preman tersebut. Dialah si Choi. Dengan kemampuan bela dirinya bisa mengalahkan beberapa preman tersebut. Hal itu membuat ketua geng, sebut saja Juki, turun tangan dan kali ini membuat Choi terdesak dan hampir wafat saat samurai sang ketua gengs menempel di lehernya. Hal itu membuat Choi teringat kejadian dulu saat kalah bertarung dengan Kato. Dan yang lebih memalukan lagi, saking takutnya Choi pipis di celana dan membasahi sepatu Jackie. Kejadian itu membuat tertawa anggota preman Jackie dan membuat jadi bahan tertawaan orang-orang yang ada di sana. Tak cukup dengan itu, Jackie menyuruh Choi membersihkan sepatunya yang terkena air kencing dengan cara menjilatinya.
Karena ketakutan dengan ancaman Jackie, Choi menuruti apa yang diberitakan. Dia pun dengan cirembai berlutut dan mulai membersihkan sepatu sang ketua dengan lidahnya. Jackie pun dengan puas menjuluki si Choi, si tukang ngompol. Semua orang melihat kasihan pada Choi dan yang pergi karena malu atas apa yang telah diperbuatnya. Lalu muncul seorang pria yang bertangan satu bernama Bumso. Dia ternyata pernah berurusan dengan Jackie dan itulah penyebab mengapa salah satu tangannya buntung. Anak buah Jackie pun segera menyerang Bumso yang ternyata memiliki skill bertarung yang cukup lumayan. Hingga tiba giliran Bumso dan Jackie berhadapan. Tetapi tiba-tiba terdengar suara peluit tanda Satpol PP datang. Akhirnya pertarungan pun terhenti. Jackie dan anak buahnya pun pergi dari tempat itu. Choi yang memperhatikan dari jauh menghampiri Bumso yang sepertinya dia adalah sosok yang telah lama dikenalnya. Bumso bersama Choi dan Chunbei pergi ke sebuah tempat wahana sirkus yang ternyata itu dikelola oleh Bumso. Setelah beberapa jam beristirahat, Choi tampak termenung dan kemudian berbicara kepada Bumso untuk dilatih bela diri. Bumso tidak menjawab dan membiarkan Choi berlutut hingga pagi hari menunggu dan berharap jawaban darinya. Film pun flashback ke masa kecil Choi yang ternyata adalah keponakan Bumso. Sejak dulu Bumso memang sudah menjadi petarung dan itu membuat Choi tertarik. Bumso pun bersedia melatih Choi saat itu. Hingga suatu malam Choi dibangunkan Bumso dan memberi nasihat kepada Choi untuk terus berlatih ilmu bela diri. Dan entah kenapa, sebabnya datang beberapa orang bersenjata yang menembakinya dan mengejar Bumso yang lari kabur. Saat itulah Choi dan Bumso berpisah dan bertemu lagi sekarang. Kembali ke waktu sekarang, Choi yang sedang berlutut didatangi Bumso yang akhirnya bersedia melatih Choi kembali. Bumso memberikan baju karatenya dan menyodorkan sebuah buku karangan Miyamoto Musashi, yaitu seorang ahli pedang yang legendaris pada zamannya. Bumso juga memberikan wejangan-wejangan tentang filosofi kehidupan. Kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tambah gana, kudu asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana. Keadilan tanpa kekuatan adalah hampa, tapi kekuatan tanpa keadilan hanya berupa kekerasan. Gitu, cenah. Pada suatu hari, Chunbei bersama Choi sedang mempromosikan alat pachinko di depan sebuah dojo karate. Tanpa disengaja, Chunbei ada yang menabrak. Hampir terjadi keributan hingga muncul sosok yang menghentikannya. Dialah Jenderal Kato yang sekarang sudah pensiun dan menjadi guru besar karate dan disegani di seluruh Jepang. Kato ternyata masih mengenali Choi yang dulu bertarung dengannya. Bumso berpesan untuk menggunakan bela diri untuk kebaikan, dan selanjutnya Choi pun bersemangat lagi mempelajari ilmu bela diri dan berlatih tiap hari. Hingga suatu malam saat sedang jalan-jalan bersama Chunbei, Choi melihat seorang wanita Jepang yang sedang diganggu oleh tentara Amerika yang sedang mabuk. Awalnya Choi ragu untuk ikut campur, tapi karena jiwanya merasa terpanggil maka dia pun menolong wanita tersebut dari gangguan para tentara Amerika yang cunihin dan berniat mesum padanya. Hasil latihannya ternyata membuahkan hasil. Buktinya Choi bisa dengan mudah merobohkan tentara yang mabuk itu, dan setelah para tentara itu pergi, si wanita yang bernama Yoko ini yang nantinya menjadi kekasih tak jadinya Choi sejak saat itu, Choi sering membela kebenaran dengan ilmu bela dirinya, tapi tetap menyembunyikan identitasnya agar dirinya tetap aman. Choi menjadi sosok pahlawannya bagi warga sekitar. Tapi di sisi lain, dia adalah sosok yang dicari dan dijadikan sayembara oleh pihak militer Amerika karena dinilai selalu membuat onar.
Sementara itu hubungan Choi dan Yoko semakin dekat. Pada suatu malam saat Choi mengantar Yoko, dia ditemui salah satu pengawal Jenderal Kato bernama Ryuki, si poni miring Tea, dan mengajak Choi bertemu Jenderal Kato. Sampainya di rumah Kato, Choi ditanya tentang aksinya. Kato kagum pada keberanian Choi, sekaligus meminta dia untuk bertarung lagi dengannya suatu saat nanti. 俺は5歳の頃から武道武術を修練して高貴な武士道精神を汚すな。離ればき返し。Emma, ni wire ship. Di tempat lain, rombongan Jackie tampak berdatangan ke tempat sirkus. Chunbai yang mengetahui hal tersebut memberitahu Choi dan mempunyai firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, Jackie ternyata mendatangi kediaman Bumso dan meminta uang tiket secara paksa. Bumso tak gentar, dia pun sendiri dengan berani menghadapi serangan Jackie dan anak buahnya. Terjadi pengeroyokan pada Bumso yang kali ini tampak kewalahan karena serangan yang bertubi-tubi. Bumso pun harus menemui takdirnya, wafat di babat samurai si Jackie. Choi yang datang terlambat hanya bisa meratapi kematian Bumso. Lalu tidak menunggu lama, dia pun dengan penuh dendam mempersiapkan diri mendatangi tempat Jackie dan kawan-kawan. Ternyata para pemuda di sirkus tersebut ikut serta dengan Choi, dan ketika sampai, Choi dan yang lainnya langsung menyerang membabi buta kawanan anak buah Jackie yang menghadangnya. Terjadilah pertarungan brutal di antara dua kelompok ini. Choi yang mempunyai dendam pada Jackie tak bisa melampiaskan niatnya karena kepalanya ada yang memukul, dan itu cukup membuat Choi kehilangan kesadarannya. Tapi Jackie tetap meninggoy saat salah satu rekan Choi secara brutal saling tikam menikam dengan Jackie hingga keduanya is dead. Kemudian Satpol PP datang dan Chunbai membawa pergi Choi kabur dari tempat itu. 자신을 지키고 남을 지킬 수 있는 힘을 키우십시오. Saat kembali dari pertikaian dengan gangster Yuki, Choi teringat perkataan Bumso untuk terus berlatih karate. Maka dari itu, dengan tekad yang sudah bulat, Choi pergi ke lereng gunung yang jauh dari keramaian supaya lebih fokus lagi dalam meningkatkan skill bela dirinya. Dengan panduan buku pemberian Bumso, tiap hari Choi berlatih keras melebihi batas kewajaran sehingga pada awalnya membuat kondisi Choi terluka. Tapi dengan mental pantang menyerah, hari demi hari daya tahan tubuh dan kemampuan Choi mulai meningkat. Sit up, push up, salto dan lain sebagainya dia lakukan sehingga dia bisa memecahkan batu keras dengan tangan kosongnya. Singkatnya, setelah beberapa bulan kemudian, Choi yang telah merasakan skillnya meningkat memutuskan untuk turun gunung untuk menjajal ilmunya dan menguji kemampuannya bertarung. Diawali dengan mengunjungi sebuah dojo karate dan meminta duel dengan guru dan murid-murid yang berada di sana. Awalnya mereka meremehkan Choi, tapi ternyata mereka harus mengakui kemampuan Choi yang membuat mereka babak belur tumbang dihajar. Choi! Ternyata sepak terjang Choi menjadi bahan berita di koran lokal, termasuk Kato yang kelihatan geram saat membaca berita tentang Choi.
Sementara itu Choi terus pergi ke semua tempat bela diri di wilayah Jepang dan akan selalu ada wartawan yang meliputnya. Menantang dan bertarung hanya itu saja hobinya, hingga pada suatu hari Choi menyempatkan waktu ke tempat Yoko dan keduanya pun sama-sama senang dan melepas rindu. Setelah beberapa hari bersantai di rumah Yoko, Choi pun melanjutkan petualangannya lagi dan beritanya semakin tersebar ke seantero Jepang. Karena hal itu, awak media meminta pendapat kepada Kato, sang master bela diri karate yang disegani di sana tentang aksi Choi. Kato berpendapat bahwa gaya bertarung Choi adalah sesuatu yang baru dalam aliran karate, di mana Choi lebih cenderung seperti petarung jalanan. Saat Choi berada di keramaian, sosoknya yang populer menjadi pusat perhatian masyarakat umum dan wartawan. Tanpa dia sadari, seseorang dari kejauhan mendekatinya dan dengan tiba-tiba menusuk perut Choi dan pelakunya dengan santai pergi. Kejadian itu tidak disadari oleh yang lainnya karena berlangsung sangat cepat. Choi yang terluka dengan diam-diam dibawa pulang dan diobati. Untungnya kejadian tersebut tidak sampai membuat nyawa Choi melayang. Untuk sementara waktu, Choi dirawat di tempat Yoko. Tak lama, Choi menerima sebuah bingkisan yang ternyata suatu tantangan dari seseorang. Awalnya Choi tidak menanggapinya, tapi seseorang menelepon bila Choi tidak menerima tantangan maka orang-orang terdekat akan terancam. Choi pun teringat dengan Chunbai, maka walaupun masih dalam keadaan luka, dia pamit pergi kepada Yoko untuk menemui Chunbai. Firasat Choi terbukti saat tiba di tempat Chunbai, ternyata seseorang telah melukainya. Dengan terpaksa, Choi pun pergi ke tempat sang penantang tersebut. Dan ternyata penantang tersebut adalah Ryuki. Choi bertanya apakah ini suruhan Kato. Ryuki pun menjawab bahwa ini adalah keinginannya sendiri. Tanpa membuang waktu, mereka pun memulai pertarungan. Choi yang tidak fit harus menghadapi Ryuki yang bersenjatakan pedang, dan tentunya terjadi pertarungan yang tidak seimbang. Choi hampir saja kalah dan terbunuh dalam pertarungan itu. Dia sempat tertusuk di dadanya, tapi sebelum pingsan, di luar dugaan, Choi sempat melakukan pukulan ke perut Ryuki yang kaget dan tak menyangka. Ternyata satu pukulan itu cukup membuat Ryuki wafat. Choi yang siuman dari pingsannya tidak menyangka Ryuki sudah tidak bernapas lagi. Karena itu tak lama kemudian Choi pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kato pun datang dan mengunjungi Choi dan sekali lagi menantangnya untuk bertarung. Choi menolak tantangan Kato tersebut karena mentalnya kembali jatuh dengan penyesalan yang menghantui dia lagi. Karena alasan membela diri dari ancaman, Choi dibebaskan dari penjara. Dia pun pergi ke suatu daerah pasisian yang belum pernah ia kunjungi. Choi pun bertanya kepada warga sekitar dan tibalah di sebuah rumah. Dan dia disambut seorang wanita dan anak kecil. Ternyata itu adalah istri dari mendiang Ryuki yang ditewaskannya. Choi bersimpuh meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Pasrah sadaya-daya, teh saya mau digimanakan saja, mah rela teteh. Istri Ryuki tak mempedulikan Choi dengan menahan amarah. Dia pun meninggalkan Choi yang terus berlutut di depan pintu hingga keesokan harinya. Istri Ryuki tak sanggup menahan diri lagi dan menyiram Choi dengan air kotor.
行ってください。顔も見たくない。Meskipun diacuhkan, Choi terus berusaha menembus kesalahannya dengan membantu mencari kayu dan berladang untuk keluarga kecil itu. Anak Ryuki awalnya sangat membenci Choi, tapi seiring waktu dan ketulusan niat Choi perlahan mulai dekat dan akrab dengan Choi. Ya. Suatu hari, tiba-tiba Chunbai datang dan memberikan barang-barang milik Choi. Chunbai mempertanyakan sikap Choi yang menetap di sana dan tak kembali bertarung. Chunbai pun memberitahu bahwa Kato telah memberikan tantangan pada Choi untuk bertarung lagi, tapi Choi tak menanggapinya lalu pergi meninggalkannya. Yomimashita. 新聞記事のたったの数行で真実を語りきれるはずが。立派な大人でいてください。 Malam pun tiba, istri Yuki menemui Choi. Dia berbicara pada Choi untuk kembali lagi bertarung dan menerima tantangan Kato, dengan harapan bisa memberi contoh bagi anaknya yang mengagumi Choi. Atas dasar inilah akhirnya jiwa petarung Choi bangkit kembali dan segera mempersiapkan diri dengan mandi adus bebersih sebelum pergi menuju tempat duel dengan Kato. Dan tibalah saatnya pertarungan. Di sebuah tempat khusus, Kato beserta anak buahnya telah bersiap menyambut Choi. Tidak langsung berhadapan dengan Kato, Choi harus melayani beberapa anak buahnya satu persatu. Dengan keluar sedikit keringat, Choi bisa merobohkan mereka dan akhirnya bisa duel 1 lawan 1 dengan Kato. Pertarungan pun terjadi. Dua ahli bela diri pun saling adu mekanik mengeluarkan jurus andalannya. Ternyata sutradara film ini mempersingkat adegan pertarungannya. Klimaknya saat Choi dengan tanpa diduga Kato meninju ke arah bagian dahi Kato. Namun tidak sampai mengenai dahinya. Hal itu yang benar-benar membuat Kato keluar keringat dingin dan terdiam membayangkan apa yang terjadi seandainya pukulan Choi mengenai dahinya yang pastinya dia sekarang sudah jadi almarhum. Pertarungan pun selesai dan dengan hasil ini Kato mengakui kekalahannya dan itu adalah bukti kehebatan sekaligus menyatakan Choi Baedal yang paling jago di seantero Jepang. Choi kelak mengganti namanya menjadi Masutatsu Oyama dan dikenal hingga kini sebagai seorang legenda bela diri Kyokushin. Tapi hal itu belum dirasa cukup untuk lebih meyakinkan lagi kemampuannya. Konon katanya Choi bertarung dengan seekor banteng dan diceritakan bisa mematahkan tanduk. Binatang yang sekali mengamuk dapat membunuh dan melukai puluhan orang mampu dikalahkan oleh Choi hanya dengan sekali pukulan. Inilah yang menyebabkan Choi dijuluki sebagai God Hand.